Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahira Nur Aliana Dipatunisa. Di sini saya akan melakukan perasat manual placenta. Nah, sebelumnya kita siapkan alat terlebih dahulu. Untuk alatnya itu sama seperti persalinan normal, namun ada tambahan pada kasus manual placenta ini. Tambahannya itu seperti set infus, kemudian aboket ukuran 16, ada cairan infus RL, kemudian ada analgetiknya ada petidin 25 mg atau 1 ampul, dan diazepam 10 mg atau 1 ampul. Kemudian juga ada obat antibiotiknya yaitu ampicillin 500 mg, terus ada tourniquet, ada plester, ada tromol handphone, ada sarung tangan steril panjang, ada kom sedang berisi kampas, ada spray juga, ada kateter nalakon, ada iring placenta, dan juga topi APN serta tempat sampah, ada safety box, stethoscope, celemek, dan tensiometer, serta ini kantong lengan dan kantong lengan. Dan setelah itu kita memakai alat pelindung diri untuk mencegah dari pencegahan infeksi. Nah, di sini sudah memakai alat pelindung diri karena kita sedang persalinan normal, namun terdapat kasus placenta yang tertinggal, jadi kita harus melakukan manual placenta. Nah, sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu memakai sabun dan keringkan memakai handuk. Setelah itu kita memakai sarung tangan DTT. Bayi yang prematur. Setelah memakai sarung tangan DTT, kita memasukkan infus RL kepada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Elsa. Saya akan memperhatikan. Setelah infus dipasang, kita berikan obat analgetik yang tadi petidin 25 mg atau sarin infus. Kita masukkan secara intravena. Seperti biasa dulu Bu. Kok bikin aja dia, Ben? Sakit banget. Kenapa masker? Kemarin namanya sentuh. Setelah itu berikan juga diazepam 10 mg atau 1 ampul. Dimasukkan juga sama, yaitu melalui intravena. Setelah itu kita lepas sarung tangan. Gue punya juga. Pilih tirai berapa? Dan cuci tangan kembali. Setelah itu kita persiapan untuk mengosongkan kandung ini. Nah, kita pakaikan alatnya. Kita pakaikan alas yang bersih dan kering. Tirai 1 atau 2? 2. Oke. Jadi. Cepetan ya. Apa kamu? Nah, setelah kita menyiapkan mendekatkan alat, kita pakai sarung tangan kembali. Setelah itu kita lakukan pembersihan daerah pulpa dan perineum menggunakan kapas DTT. Nah, mulai dari labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minor kiri, labia minor kanan, vestibulum sampai perineum, kemudian perineum sampai ke anus. Setelah itu kita masukkan kateter, pastikan masuk secara benar. Kemudian kita sini takut ada air kecil keluar, kita sini tampung. Kemudian kita lepaskan kateternya jika kandung kemih sudah kosong. Setelah itu kita bereskan, kemudian buka sarung tangan dan cuci tangan kembali. Nah, setelah tadi cuci tangan kembali, kita memakai sarung tangan panjang steril. Setelah memakai sarung tangan panjang steril, kita jepit tali pusat. Kita jepit.
kita regangkan ke arah lantai. Setelah itu tangan satu kita masuk secara obstetrik ke dalam vagina, menelusuri bawah tali pusat sampai tangan yang di dalam itu mencapai cervix. Kita minta asisten atau keluarga untuk memegang pelvic ini. Kemudian setelah itu jika sudah dipegang, kita pindahkan tangan ini ke pundus untuk menahan uterus. Sambil menahan pundus, tangan yang dalam kapung uterus ini tetap masuk sampai mencapai tempat implantasi plasenta. Nah, kemudian kita buka tangan obstetrik seperti seakan-akan memberikan salam sambil mencari tempat implantasi plasentanya di depan, di korpus depan atau di korpus belakang. Nah, kalau di korpus belakang itu tangan kita tetap berada di bawah tali pusat dan cara melepaskannya itu dengan menyelipkan ujung jari di antara plasenta dan uterus. Nah, namun jika implantasi plasenta di korpus depan itu kita pindahkan tangan kita ke atas tali pusat. Cara melepaskannya itu dengan cara menyisipkan ujung jari di antara plasenta dan dinding uterus. Nah, namun di sini tadi jari implantasi plasentanya berada di korpus belakang. Jadi ini tangan tetap berada di bawah tali pusat. Terus cara melepaskannya itu dengan cara menyelipkan ujung jari di antara plasenta dan dinding uterus. Kemudian gerakan tangan ke kanan dan ke kiri sambil bergeser ke arah kranial sehingga maternal plasentanya dapat terlepas. Nah, kemudian jika plasentanya sudah lepas, tangan kita tetap berada di dalam kapung uterus. Kemudian bersihkan kembali untuk mencegah adanya plasenta yang masih ada di dalam. Kemudian kita pindahkan tangan kedua ke suprasphincter untuk menahan uterus saat plasenta akan dikeluarkan. Setelah itu kita minta asisten atau keluarga yang saya ketika plasenta akan dikeluarkan. Jika plasenta terlihat, kita lakukan dorongan dorsokranial. Dan dimasukkan ke dalam tempat plasentanya. Setelah itu kita lakukan selama 15 detik. Kemudian kontraksi uterusnya, kemudian perhatikan juga jumlah perdarahan dan kondisi. Setelah itu kita kumpulkan barang alat yang bekas pakai, kemudian bersihkan ibu dan rancang tindakan. Lakukan dekontaminasi alat yang sudah terkena darah atau cairan tubuh. Setelah itu kita lepas sarung tangan. Iya, ada si gede endorse aja. Ya. Maju. Lalu kita lepas sarung tangan. Setelah itu kita lakukan segera pemeriksaan PDP. Saya akan Kemudian segera lakukan tindakan atau instruksi bila diperlukan. Nah, kemudian setelah itu catat keadaan pasien dan tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian juga beri instruksi pengobatan, beritahu cara minum obatnya, beri obat antibiotik ampicillin 500 mg dihabiskan selama 5 hari. Nah, kemudian beritahu juga pasien dan keluarga bahwa tindakan sudah selesai, tetapi pasien masih memerlukan pemantauan dan perawatan. Kemudian ajarkan juga pasien dan keluarga untuk asuhan gizi dan beritahu tanda-tanda bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Nah, anjurkan juga pasien dan anjurkan juga keluarga untuk segera melapor jika pasien mengalami tanda-tanda yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu kita lakukan dokumentasi. Baik, mungkin cukup sekian.
sekian praktik manual placenta yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum